masa kampanye, hampir setiap pekan ada relawan dari kelompok berbeda mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Mulai dari relawan yang organik mendukung Prabowo sejak 2014, bahkan relawan Jokowi yang berganti jaket menjadi relawan Prabowo. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak menjawab gamblang soal jatah relawan di kabinet mendatang. Ia hanya mengakui kemenangan Prabowo adalah hasil kerja banyak pihak. Namun soal menteri, Prabowo mengutamakan kompetensi ketimbang latar belakang. Relawan juga dipertimbangkan untuk masuk di kabinet Pak Prabowo nggak sih, Pak Muzani? Pemerintah Prabowo Gibran adalah pemerintah yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum presiden, dan tentu saja mereka-mereka yang berjuang mendapatkan pandangan dari presiden dan wakil presiden terpilih. Dan beberapa mengkritik zakon kabinet Prabowo ini nggak akan tercapai karena gemuknya orang-orang yang mendukung Prabowo Gibran kemarin. Ada masalah. Begitu banyak orang yang ingin berpartisipasi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, begitu banyak para ahli yang ingin memberikan bakti kepada bangsa dan negara, dan kita merasa mereka harus mendapatkan apresiasi juga, tetapi semuanya akan tergantung kepada presiden. Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti memprediksi tak akan ada relawan yang dapat jatah menteri di kabinet mendatang. Ia menilai penopang utama Prabowo adalah partainya, tak seperti Jokowi yang menjadikan relawan sebagai salah satu instrumen kuat pendukungnya. Nah, yang kedua adalah karena beliau karena dia punya partai, dia mau berdialog dengan partai-partai gitu loh, bukan dengan relawan-relawan ini gitu kan. Nah, makanya diajaklah PKB, ya kan, diajaklah mungkin PKS, diajaklah nanti Nasdem gitu. Nah, dengan penambahan 3 partai itu saja akan menyulitkan untuk menyusun kabinet yang zaken yang diinginkan oleh Pak Prabowo gitu, apalagi menambah relawan-relawan itu. Gitu. Nah, oleh karena itu saya kan sudah mengatakan kemarin tuh, kalaupun ada relawan dimasukkan, ya relawan yang murni mendukung Pak Prabowo gitu loh. Bukan relawan yang mengubah jaketnya dari pendukung Pak Jokowi ke pendukung Pak Prabowo gitu loh kira-kira tuh. Lebih lanjut, Ray Rangkuti menyebut jika ada titipan Menteri Jokowi di kabinet Prabowo Gibran, maka latar belakangnya dari kalangan partai politik dan bukan dari unsur relawan. Diana Valencia, Maranatha Tambu Bolon, Jakarta. Dan untuk membahas kans relawan dalam kabinet Prabowo Gibran, kami langsung tanyakan ke narasumber. Sudah bergabung Ketua Umum dari Solidaritas Indonesia atau Solmed begitu ya, ada Bang Silvester Matutina, dan juga Guru Besar Ilmu Politik dari UNPAD, Universitas Pajajaran, ada Pak Muradi. Selamat malam Bang Sil, Pak Muradi, sehat selalu keduanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam, Mas. Selamat malam. Baik, sedianya kami juga Pak Muradi. Baik, kami juga sedianya mengundang dari pihak Gerindra, Bang Habib, tapi nampaknya sibuk sekali tidak bisa bergabung. Ada kesibukan lain, informasi mendadak tiba-tiba dibatalkan. Saya mau ke Bang Sil terlebih dahulu. Bang Sil, wajah sudah nampaknya cerah, senyum sumringah, sudah siap melangkah Bang, 21 Oktober mendatang? Sebenarnya memang keseharian saya selalu cerah, selalu positif, selalu bahagia dan bersyukur. Mengenai tanggal 21, ya kembali lagi kita tekankan bersama-sama bahwa semoga pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak ada halangan apapun, ya kan, bisa berjalan lancar dan sukses. Dan setelah tanggal 20, ya kira-kira jam 2 siang, Presiden Jokowi akan pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dulu. Itu dulu yang harus kita kabarkan kepada bangsa Indonesia, bahwa tidak ada penghalang apapun, ya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa merestui kita semua sehingga peralihan pemerintahan ini bisa berjalan sukses dan lancar. Gitu. Mengenai menteri-menteri, kembali lagi pembentukan kabinet adalah hak penuh prerogatif Presiden terpilih. Jadi kita mendukung siapapun anak-anak putra terbaik bangsa ini yang akan dipilih oleh Pak Prabowo. Ya, mulai dari para akademisi, ada para profesional,
para relawan, para teman-teman di partai politik, siapapun, sepanjang mempunyai integritas, kompetensi, profesionalitas, dan juga mempunyai loyalitas kepada presiden terpilih, dan mempunyai visi misi yang sama dengan presiden terpilih untuk membangun bangsa ini, tentunya kita akan mendukung siapapun orangnya itu. Nah, terlebih sesuai kebutuhan presiden dan juga tergantung dari hak prerogatif presiden. Intinya itu. Ini kan informasinya masih dibidik ya Bang ya, ada proses seleksi ke menteri hingga tanggal 15 informasinya. Sudah adakah dari relawan sudah di-approach? Mungkin Anda juga sudah bertemu mungkin di Hambalang dengan Pak Prabowo untuk screening, Bang Sil? Belum ya, belum ada info. Ya hanya memang ada beberapa teman-teman yang mungkin ketemu Pak Prabowo ataupun timnya. Tapi intinya sih belum fix ya untuk sampai saat ini. Semuanya masih digodok, nama-namanya juga masih bisa berubah ataupun ada yang baru. Tapi intinya kita berharap yang terpilih benar-benar mempunyai kompetensi, mempunyai rekam jejak, dan tentunya anti korupsi ya. Dan sesuai visi misi dari Presiden Jokowi. Jangan sampai nanti yang ada ini kan memang mungkin ada dari partai di luar tim yang akan masuk. Jangan sampai mereka mempunyai visi misi yang beda dengan Presiden Prabowo. Itu saja sih kalau dari kita keinginannya. Tapi yang paling penting kembali lagi memang harus mempunyai integritas untuk anti korupsi ya. Itu yang paling penting karena sebenarnya kalau mau jadi menteri ini menurut saya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu gampang gitu loh. Siapapun bisa ya, anak SMP, SMA pun bisa karena kan sudah ada semua anggarannya, budgetingnya, protapnya, ada staf khusus dan sebagainya. Tapi yang paling sulit adalah menteri ini harus bisa mempunyai jiwa atau dia bisa membaca pikiran dan sejalan dengan presiden, dan yang paling penting itu tidak korupsi, itu yang paling penting. Baik, Anda kan sejak awal mendukung Pak Prabowo, Bang Sil, masa iya tidak mengincar posisi menteri, Bang Sil? Enggak, jadi begini, kami relawan ini, organisasi relawan kami, Solidaritas Merah Putih, dibentuk bahkan sebelum Pak Jokowi di Jakarta ya. Kita dibentuk tahun 2005, ya kan memang untuk kita lakukan itu kita mempunyai visi misi dan ADART yang jelas di situ, yaitu melakukan kepedulian dan kerja nyata untuk rakyat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi memang di visi misi kami tidak ada itu mengenai jabatan atau proyek dan sebagainya. Memang benar-benar kita ikhlas bekerja untuk bangsa ini. Ya. Tapi saya melihat bahwa ada banyak relawan dan juga teman-teman partai kayak di tim kemarin, ya kan, atau profesional yang sebenarnya mumpuni gitu loh. Mereka orang-orang hebat yang menurut pandangan saya pribadi, ya kan, ketika kita bersama-sama itu mereka sebenarnya layak. Siapa Bang mereka itu Bang? Dijadikan menteri oleh. Siapa yang menurut Anda layak itu? Kayak Bang Rosan kan ketua umum TKN itu kan itu juga bagus ya kan. Terus ada lagi Bang Otto Hasibuan itu pakar hukum dan bagus. Terus banyak ya, ada teman-teman Aminuddin Ma'ruf, ada siapa namanya, ada Todo Tua Pasaribu, itu benar-benar orang-orang hebat yang menurut saya sebenarnya banyak. Itu di TKN itu wakil ketua ada Wisnu Wardana dan sebagainya ya, banyak di tim pakar itu banyak sekali itu orang-orang hebat, Pak Burhanuddin Abdullah gitu loh. Itu yang menurut saya bagus-bagus lah, ada yang dari unsur TNI Polri juga. Mereka keren-keren sih, gitu loh. Saya mau ke Pak Muradi. Pak Muradi, di tengah upaya ingin mewujudkan zakon kabinet yang diisi oleh kalangan profesional, sementara Pak Prabowo harus memikirkan bagaimana kemudian mengakomodir, merangkul relawan juga, dan juga partai politik yang gemuk. Bagaimana kemudian zakon bisa terwujud, Pak? Ya, kalau saya melihatnya ada 3 skema ya, kalau mau bicara soal disampaikan sama Bang Silvester tadi. Skema pertama memang model skema yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi menyusupkan atau bukan menyusupkan, memasukkan nama-nama yang teman-teman relawan yang
memang punya keahlian dan profesional lah seperti itu. Itu poin pertama. Jadi memang mungkin 1-2 orang yang bisa dianggap mampu di luar nama-nama dari partai koalisi. Yang kedua, modelnya adalah model kemudian memposisikan relawan itu lebih pada bukan bemper ya, pasangan pendamping ya. Yang memang selama ini misalnya bisa jadi wakil menteri ataupun misalnya adalah wakil ketua badan yang memang pada akhirnya memberikan stimulasi, ada respek dan penghargaan dari Pak Prabowo sendiri. Nah yang ketiga, saya cenderung kemudian merasa penting nih yang ketiga, saya kira baik karena dalam skema pembentukan kabinet di banyak negara dan berdasarkan teori yang sudah ada memang cuma ada 2 sumber misalnya dari partai politik dan profesional. Bisa jadi misalnya teman-teman relawan masuk dalam gerbong profesional tadi dengan asumsi bahwa ada nilai lebih. Nilai lebihnya adalah ikut memperjuangkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah 3 skema ini saya kira perlu dipertimbangkan karena betapapun misalnya Pak Prabowo sudah nyaman dengan partainya yang berbeda dengan Pak Jokowi ya yang nggak punya bukan pemimpin bukan ketua umum partai, itu menjadi salah satu yang harus tetap di maintenance. Tinggal ada mungkin saya nyebutnya ada kekhususan yang memang dibebankan tanggung jawab untuk teman-teman di relawan. Karena betapapun misalnya mereka memiliki tanda kutip ya misalnya banyak pihak mengatakan bahwa relawan nggak punya akar dan sebagainya. Tapi buat saya penting juga untuk kemudian dipertimbangkan apakah mereka bisa menjadi bagian dari kabinet itu sendiri begitu. Ya, Pak dengan Prabowo, 3 skema tadi. Oke. Ini kan Pak Prabowo plek-ketiplek meniru Pak Jokowi ya merangkul relawan. Sejauh ini bagaimana evaluasinya Pak Muradi? Anda melihat sejauh 10 tahun ini kabinet Jokowi Maruf diisi oleh para relawan, apakah mereka cukup kontributif untuk mendukung kabinet yang efektif? Sejauh ini sih lebih banyak sebagai dieharder ya ketimbang misalnya bekerja efektif. Misalnya katakanlah saya misalnya menyoroti kinerja dari Menkominfo misalnya. Ya Menkominfo jadi seolah-olah kemudian jadi dieharder saja, bukan bekerja profesional. Saya sih berharap misalnya kemarin ketika Ari Budi ada jadi Menkominfo, beliau bisa kemudian menstimulasi ide gagasan yang selama ini kemudian teman-teman relawan lakukan misalnya soal bagaimana mewujudkan misalnya peningkatan bandwidth misalnya berkaitan dengan akses anak muda untuk internet misalnya gitu kira-kira ya. Kan nggak ada itu malah kemudian jadi bisnis as usual. Nah ini yang saya kira juga menjadi perlu dikritisi bagaimana kemudian peran relawan juga bisa memberikan lompatan-lompatan ide yang sebenarnya bisa receh ya. Tapi kemudian disambut baik oleh teman-teman publik kan begitu kira-kira. Okay. Nah itu yang saya kira agak tidak terlalu nyaman dengan kinerja paling nggak misalnya dalam 2-3 tahun terakhir ya, di mana kemudian posisi relawan jadi akhirnya hanya sebagai dieharder, padahal kita membayangkan banyak orang-orang baik tadi yang sampai ke Bang Sil sebenarnya banyak orang baik dan punya kapasitas kemudian dianggap punya lompatan yang bisa memberikan stimulasi untuk program-program ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang baru akan datang. Gitu. Ya, silakan direspon Bang Sil. Bagaimana menjawab hal tadi? Tantangannya adalah memberikan stimulus yang bagus bagi kabinet mendatang, tidak hanya sekedar dieharder tadi. Ya, benar sekali. Saya sepakat dengan Bang Muradi ya, bahwa memang harusnya kayak kemarin ada ya, tapi memang kasuistik ya, Menkominfo ya, menurut saya sih. Tapi yang lain banyak menteri juga yang dari relawan atau profesional itu yang bukan partai itu di pemerintahan Pak Jokowi sangat baik sekali ya. Kita lihat kayak Ibu Sri Mulyani, Menteri PUPR, ya kan Menteri Budi Karya, mereka Pak Erick Thohir juga, ya kan mereka menurut saya sih sangat hebat ya, bisa diandalkan. Ya memang ada yang saya sepakat dengan Bang Muradi, ada menteri yang kemarin nggak cukup kompeten ya, yang akhirnya memberikan citra yang kurang baik juga kepada relawan yang istilah kepada relawan yang lain lah. Sudah disiapkan belum Bang Sil ide gagasan yang mungkin cukup diminati anak muda dan juga cukup gagasan yang lebih baik tentunya ke masa depan yang lebih baik, itu bagaimana relawan menyiapkannya? Sudah ada gagasan baru yang kreatif? Ya, jadi kalau relawan ini kan kayak saya, Solidaritas Merah Putih itu kan kita politik itu hanya satu bidang dari
belasan bidang yang kita urusin ya. Contohnya mengenai bidang di pertanian, kita mendampingin para petani, nelayan, terus pedagang kecil gitu loh. Terus Oke. kita melakukan kerja-kerja sosial di masyarakat. Jadi kembali lagi setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dilantik, ya tentunya kita akan mendampingin apabila memang kita melihat kita juga akan menjadi sangat kritis ya. Karena kita juga kemarin yang ikut mengkampanyekan daripada janji-janji Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kita juga punya punya visi misi, yaitu kita akan kembali bekerja untuk rakyat, melakukan kepedulian buat rakyat, merawat Pancasila dan menjaga NKRI. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Kayak kita kemarin Solmed, kami 9 tahun, 10 tahun dengan Pak Jokowi, ya kan? Kami juga intinya tetap bekerja untuk rakyat sambil mengkritisi juga dan juga mendampingin Presiden Jokowi. Ada hal-hal yang kurang berkenan, ya kan? Kita juga ngomong sama Presiden gitu loh, masalah-masalah kayak ketidakadilan hukum dan sebagainya sering kita memberi masukan kepada Presiden Jokowi. Baik, terakhir. Jadi intinya apa, Bang Sil? Bagi kami tetap akan bekerja untuk rakyat gitu loh. Oke. Jadi kita tidak pada posisi meminta, tapi kalau menurut hemat saya, yang saya bergaul dengan teman-teman profesional ataupun relawan yang kemarin di tim kampanye nasional, ya kan, saya lihat banyak juga orang yang punya integritas, kompetensi, dan orang-orang baik yang menurut saya mereka sanggup lah untuk membantu Presiden dan Wapres terpilih nanti. Baik, saya ke Pak Muradi untuk terakhir closing statement. Seberapa yakin Anda, Pak Muradi, ada tidaknya relawan di kabinet, apakah mereka masih tetap kritis terhadap pemerintahan seperti yang dikatakan Bang Sil tadi, tetap kritis mengawasi pemerintahan? Ya, kalau kemudian yang disebut misalnya relawan adalah Bu Sri Mulyani, itu memang agak unik. Kalau paling nggak bahasa saya itu menyebutnya sebagai profesional ya. Jadi kalau relawan di kepala publik, di kepala saya adalah yang Bang Silvester dan teman-teman lakukan, katakanlah dengan pemenangan, dengan door-to-door dan sebagainya. Makanya mungkin saya mengusul 3 opsi nih Bang Silvester ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, memang jadi pembisik saja. Cukup misalnya tadi Bang Silvester sudah diundang, ngasih masukan dan segala macam. Yang kedua itu jadi stimulator yang tadi saya sampaikan. Bisa tidak misalnya kemudian menggunakan mesin-mesin kementerian untuk mensupport program. Atau yang ketiga, lebih ketiga ya saya nyebutnya apa? Pendampingan dari program yang sudah ada di lapangan. Nah, tinggal pilihnya apa? Apakah masuk kabinet? Apakah kemudian hanya sekedar kemudian menjadi bagian dari orang yang kemudian memberikan advice ya, advisor tadi, atau yang ketiga adalah mendampingi program di lapangan. 3 itu menurut saya sama mulianya, Bang Stifel, teman-teman ya. Nah, tinggal masalahnya kemudian apakah kemudian punya daya tahan. Karena saya bilang gini, beberapa yang kemudian ternyata problem adalah relawan kemudian dianggap tidak punya akar. Ini yang saya kira perlu dibuktikan oleh Bang Stifel dan teman-teman bahwa Solmed dan relawan yang lain punya akar. Akarnya apa? Ya tadi, mengawal program-program yang ada di lapangan. Atau misalnya tadi, kalaupun mungkin tidak punya akar, minimal jadi advisor. Atau misalnya lebih detail lagi, misalnya jadi stimulator dengan menggunakan kementerian sebagai program untuk kebaikan ataupun perbaikan dari program-program dari Pak Prabowo mendatang. Dari 3 itu saya kira sama baiknya, tinggal bagaimana kemudian akselerasi yang dilakukan begitu. Baik, bisa diterima ya Bang Sil ya, sebagai advisor, pembisik. Sangat bisa. Jika tidak benar. masuk dalam Dan kabinet. satu hal lagi yang perlu saya tambahkan, saja, Bang. Bang Heranov dan Pak Muradi, bahwa kita juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat juga, jangan sampai ada pembodohan atau adu domba. Sekarang ini kan banyak nih adu domba dari orang-orang yang tidak ingin Indonesia maju. Itu yang untuk saat ini kita juga terus berjuang untuk itu. Baik. Ya, jangan sampai kita menjadi kita terus menyuarakan kebenaran. Oke. Bukan karena untuk dipilih jadi menteri ataupun apapun, tapi intinya bahwa ini adalah sumbangsi kita buat bangsa kita, buat anak cucu kita. Intinya itu. Baik, kita doakan yang terbaik untuk kabinet mendatang. Ada tidaknya relawan di kabinet tetap berjalan dengan efektif. Terima kasih untuk waktunya Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed.
dan juga Pak Muradi dari pengamat politik Unpad. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Muradi, terima kasih. Bang Herina. Selamat malam.